Assalamualaikum sahabat Salik, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah masyhur di kalangan umat manusia bahwa malaikat Israil memiliki julukan Sang Pencabut Nyawa. Namun tidak banyak yang tahu tentang asal-usul penunjukan malaikat Israil sebagai salah satu malaikat yang paling ditakuti oleh umat manusia. Bukti bahwa malaikat Israil adalah malaikat yang ditakuti oleh umat manusia adalah doa tentang panjang umur lebih sering diamini daripada doa cepat masuk kubur. Lalu, apakah alasan Allah menunjuk malaikat Israil sebagai malaikat maut? Alasannya adalah Allah memilih malaikat Israil sebagai malaikat maut adalah kisah tentang tugas mengambil segenggam tanah di bumi untuk pembentukan tubuh Nabi Adam. Kisah ini diceritakan oleh Jalaluddin Rumi dalam kitabnya yang bertajuk Al-Mathnawi. Berikut kisah selengkapnya. Setelah menciptakan langit dan bumi, Sang pemilik semesta ingin menjadikan seorang khalifah, dalam hal ini berarti manusia. Khalifah tersebut memiliki asal penciptaan yang berbeda dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari api, dan khalifah ini diciptakan dari tanah yang ada di bumi. Akhirnya, sang pemilik semesta mengutus malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah di bumi sebagai bahan dasar penciptaan tubuh sang khalifah ini. Malaikat Jibril segera menjalankan perintah dari sang pemilik semesta dengan cara bergegas turun ke bumi. Setelah sampai di bumi dan mengutarakan maksud kedatangannya kepada bumi, malaikat Jibril mendapatkan protes dari bumi. Alasan bumi melakukan protes adalah rasa khawatir terhadap manusia yang hendak diciptakan. Bumi khawatir jika kelak manusia justru akan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kutukan terhadap bumi. Selain protes, bumi juga memuji malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling utama di hari akhir di antara para malaikat-malaikat yang lain. Oleh sebab itu, bumi menganjurkan malaikat Jibril untuk lebih memilih belas kasihan daripada pemaksaan. Akhirnya, malaikat Jibril pun kembali ke hadapan Allah dengan tangan kosong. Setelah malaikat Jibril gagal melaksanakan tugasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat Mikail dengan perintah yang sama seperti perintah yang ditugaskan kepada malaikat Jibril. Lagi-lagi bumi berhasil membujuk malaikat Mikail untuk menahan diri. Nasib malaikat Mikail tidak jauh berbeda dengan malaikat Jibril. Selanjutnya, sang pemilik semesta memerintahkan malaikat Israfil dengan tugas yang sama seperti malaikat Jibril dan Mikail. Untuk kali ketiganya, bumi berhasil merayu malaikat Israfil untuk mengurungkan niatnya. Mungkin gegara hal inilah bumi menjadi tempat yang paling nyaman untuk mengarang alasan dan membuat bujuk rayuan. Perintah yang keempat sekaligus yang terakhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israil. Dengan watak yang paling keras di antara malaikat-malaikat lainnya, malaikat Israil dengan tegas mampu mengacuhkan rengekan-rengekan bumi dan berhasil membawa segenggam tanah ke hadapan sang pemilik semesta. Bumi memang sempat mendesak malaikat Israil dengan dalih bahwa tidak mengambil segenggam tanah juga merupakan bentuk mentaati perintah Allah. Karena Allah juga memerintahkan untuk berbelas kasih kepada peminta.
Malaikat Israel berhasil mengacuhkan dalih bumi dengan mengatakan bahwa tidak diperkenankan mencari celah melalui pertimbangan analogi untuk ketentuan yang sudah pasti atau jelas, dalam hal ini perintah Allah. Sebab ketegasan inilah Allah memilih malaikat Israel sebagai malaikat maut, pencabut nyawa. Malaikat kematian tidak boleh berbelas kasih terhadap makhluk yang hendak dicabut ruhnya. Sebab ketegasan tersebut adalah representasi dari ayat, ketika telah tiba masanya, tidak bisa diundur walau sesaat dan juga tidak bisa dimajukan. Para sahabat salik, sudah siapkah kita bertatapan dengan malaikat kematian? Wallahu a'lam bishawab. Yuk pantengin terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ke seluruh sahabat salik kita semua. Oh ya, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.